Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami puji. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami puja Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik, Kau Yesus yang baik. Tuhan, Kau Allah yang setia. Ini kami Tuhan, kami bawa sembah kami bawa pujian kami Tuhan di dalam penyembahan kami saat ini Yesus.
Sebab hanya Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami, yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu Yesus dalam penyembahan kami. Terima kasih, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan buka bersama dalam Efesus pasal 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1 demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya ulangi lagi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, kata-kata penurut-penurut Allah ini dari bahasa aslinya itu mim aitat, artinya imitasi, tiruan, meneladani. Jadi maksudnya kita harus menjadi orang percaya yang meneladani hidup Kristus. Jadi kita harus menjadi imitasinya Allah, peniru-penirunya Allah, dan orang yang meneladani Allah. Seperti anak-anak yang kekasih, artinya anak-anak yang dicintai oleh Allah. Nah, sebagai anak-anak yang dicintai oleh Allah, kita harus menjadi seperti Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam ayat ini juga ditandaskan kembali bahwa kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Sama dengan Efesus pasal 5 ayat 1 tadi, hanya saja pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 ini lebih tajam lagi, yaitu kita sebagai anak-anak Allah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib menjadi imitasinya Allah. Kehidupan anak-anak pada dasarnya banyak dilakukan dengan meniru, atau yang dalam istilah psikologinya lebih dikenal dengan istilah imitasi. Dalam proses imitasi ini, anak akan melihat orang tuanya sebagai figur yang utama
untuk layak ditiru. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita wajib menjadikan Yesus sebagai figur utama kita untuk kita tiru, untuk kita teladani. Dalam kehidupan nyata, imitasi berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh kehidupan sosial itu terinternalisasi dalam diri anak berdasarkan faktor imitasi. Kata internalisasi adalah suatu proses memasukkan nilai-nilai atau memasukkan sikap ideal yang sebelumnya dianggap berada di luar agar tergabung dalam pemikiran, keterampilan, dan sikap pandang hidup seseorang. Dengan demikian saudara, secara umum imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kita meniru orang lain dari penampilannya, dari sikapnya, dari sifatnya, ya. Dan apa saja yang dimiliki oleh orang lain kita tiru itu, saudara. Di dalam imitasi terkandung proses pembelajaran. Jadi yang harus kita ketahui, kita harus terus belajar tentang cara berpenampilan atau performance yang seharusnya sebagai orang Kristen. Jadi bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen kita ini berpenampilan. Nah itu kita harus pelajari terus, saudara. Terus bagaimana kita bertutur kata? Bagaimana cara kita bertutur kata sebagai orang Kristen? Bagaimana cara kita bersikap sebagai orang Kristen? Bagaimana cara kita berperilaku sebagai orang Kristen? Bagaimana sebenarnya gaya hidup atau lifestyle seorang Kristen? Dan semuanya ini bisa kita dapatkan dalam firman Tuhan. Jadi bagaimana gaya kita berpenampilan, bersikap, bertutur kata, berperilaku, gaya hidup, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Saudara, ada beberapa tahap yang akan dilalui dalam proses imitasi. Yang pertama yaitu harus ada tahap perhatian. Tahap awal dalam melakukan imitasi, kita harus menaruh perhatian kita terhadap kehidupan orang yang akan kita imitasi. Jadi kita tentukan dulu siapa yang akan kita imitasi. Dalam hal ini adalah Yesus. Kita harus mengimitasi kehidupan Yesus. Nah kita perhatikan dulu bagaimana kehidupan Yesus. Bagaimana selama dia berada di dunia ini, bagaimana sikapnya, tutur katanya. Kita mengimitasi itu melalui firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus. Sebagai orang percaya kita harus menaruh perhatian terhadap firman Tuhan. Yang menceritakan bagaimana kehidupan yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Di dalam Alkitab kita akan menemukan banyak sekali bagaimana cara berpenampilan sebagai seorang Kristen. Bagaimana cara bertutur kata sebagai seorang Kristen. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana cara berperilaku sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca kelanjutannya yaitu Efesus 5 ayat 2. Dikatakan di sana, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita adalah kita harus hidup dalam kasih. Dalam hal ini Yesus sudah memberi contoh bagi kita tentang bagaimana dia mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Allah ingin agar kita memiliki gaya hidup yaitu selalu hidup dalam kasih. Dalam hal ini adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah yang dicurahkan bagi kita. Orang yang memiliki kasih agape sebagai gaya hidupnya, maka dia akan mengasihi orang lain tanpa syarat. Jadi kita mengasihi orang lain walaupun mungkin orang itu gak layak untuk dikasihi. Itu namanya mengasihi orang lain tanpa syarat. Orang yang mengasihi orang lain tanpa syarat, hidupnya akan selalu diwarnai dengan kasih Allah.
Dan orang itu tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Mungkin orang itu pernah menyakiti hatinya, dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan orang lain itu. Melainkan dia akan dengan mudah mengampuni kesalahan orang lain. Inilah hidup kekristenan yang mengasihi orang lain tanpa syarat. Orang yang dipenuhi dengan kasih agape, maka hidupnya akan diwarnai dengan kesabaran. Orang yang sabar itu tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut emosinya. Ada kata-kata mungkin yang menyinggung perasaannya, tapi dia tidak mudah tersulut. Nah, ini orang yang hidupnya diwarnai dengan kasih agape. Dia akan hidup dalam kesabaran. Berikutnya, dia akan hidup dalam kerendahan hati. Orang yang dipenuhi kasih agape tidak ada kesombongan dalam dirinya. Dia tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih mampu. Tidak, dia menganggap dirinya bahkan mungkin lebih kurang dari orang lain. Dia tidak menonjolkan dirinya, tidak ada kesombongan dalam dirinya. Berikutnya, dia akan hidup dalam kemurahan hati, selalu bersikap baik pada orang lain, tidak iri hati. Ketika melihat keberhasilan orang lain, dia tidak iri, tetapi malah bersyukur kepada Tuhan dan sebagainya. Itulah hidup orang-orang percaya yang dipenuhi dengan kasih agape. Kita lanjut Efesus pasal 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 3 dan 4 ini berbicara tentang ucapan kita, tutur kata kita. Bagaimana cara berbicara, cara bertutur kata orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan? Yaitu tidak mengucapkan kata-kata yang berbau porno. Tidak mengucapkan kata-kata kotor, artinya perkataan yang tidak senonoh, yaitu kata-kata cabul, kata kotor, keji, hina, tidak sopan, kutuk, ceroboh. Nah, ini tidak pantas diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Tidak mengucapkan kata-kata yang kosong, artinya perkataan yang bodoh atau yang kosong, itu tidak layak untuk diucapkan. Tidak mengucapkan kata-kata yang sembrono, artinya bercanda dengan kata-kata yang kasar, bercanda dengan kata-kata yang murahan atau rendahan. Ini tidak layak diucapkan oleh seorang anak Tuhan. Berikutnya kita akan masuk ke ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat ini berbicara tentang kekudusan. Sebagai orang yang ingin mengimitasi kehidupan Kristus, kita harus hidup dalam kekudusan. Dikatakan tadi tidak ada orang sundal yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Orang sundal artinya seorang pelacur, orang yang hidupnya selingkuh, berzinah. Ini tidak layak untuk dilakukan oleh seorang anak Tuhan yang mau mengimitasi kehidupan Allah. Orang cemar artinya orang yang hidupnya kotor, najis, pikirannya kotor, selalu diwarnai dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan tindakannya juga najis. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang serakah artinya orang yang tamak, penyembah berhala, artinya pemuja dewa-dewa yang palsu, pemuja mamon. Misalnya keserakahan, kekayaan, dan ketidakadilan. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11,
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Gaya hidup orang Kristen yang dikehendaki Tuhan adalah hidupnya selalu terang, tidak ikut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang gelap, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi hidupnya adalah hidup dalam kekudusan. Hidupnya selalu terang, tidak diwarnai dengan perbuatan kegelapan. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, artinya kebaikan, kebajikan, kejujuran hati. Terang juga berbuahkan keadilan, artinya kemurnian hidup, integritas, adanya integritas dalam hidupnya. Terang juga berbuahkan kebenaran, dalam hal ini kejujuran. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana memperhatikan hidup kita? Kita harus memperhatikan hidup kita ini dengan seksama. Bahasa Yunaninya akribos yang artinya tepat, rajin. Jadi kita harus dengan rajin meneliti hidup kita. Apakah hidup kita ini masih hidup dalam terang Allah ataukah ada perbuatan dosa yang sudah terselip dalam hidup kita, yang sudah kita lakukan. Kita harus mencermati hidup kita dengan seksama. Jangan seperti orang bebal. Bahasa Yunaninya adalah asofi, afron, artinya orang bebal adalah orang yang tidak berhikmat, orang bodoh, orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang bebal, yaitu orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan, tidak mau mengerti isi firman Tuhan, seolah-olah dia tidak mengertinya. Jangan, kita harus menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Tahap yang kedua, tahap yang pertama tadi kita harus menaruh perhatian pada orang yang akan kita imitasi, yaitu semuanya itu ada dalam firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Tahap yang kedua adalah tahap retensi, artinya setelah aktivitas perhatian tadi kita lakukan, kita mengobservasi bagaimana kehidupan yang Allah kehendaki untuk kita imitasi, maka langkah selanjutnya adalah proses encoding. Informasi yang diperoleh ini selanjutnya akan disimpan dalam memori kita. Dalam hal ini saudara, semua firman yang telah kita baca tadi, itu semua firman juga yang telah kita dengar, itu semuanya kita masukkan dalam hati kita. Jadi ketika kita mendengar khotbah, ketika kita mendengar firman Tuhan, masukkan semua itu dalam hati kita. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari di rumah, masukkan semua itu dalam hati kita. Bagaimana kehidupan yang Allah kehendaki, bagaimana cara bertutur kata, bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara berpenampilan sebagai orang percaya. Apa yang sudah kita baca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, masukkan semua itu dalam hati kita. Dan tahap berikutnya adalah tahap reproduksi motorik, artinya apa yang telah disimpan dalam memori perlu diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Semua firman yang sudah kita masukkan dalam hati kita, itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Ingat firman Tuhan berkata, jangan hanya menjadi pendengar saja. Jangan hanya menjadi pendengar yang setia akan khotbah-khotbah. Jangan hanya menjadi pendengar yang setia dari semua firman yang kita baca. Tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus melakukan firman yang sudah kita baca, yang sudah kita masukkan dalam hati kita, itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita praktekkan bagaimana cara bertutur kata yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana cara berperilaku yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana cara berpenampilan yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana seharusnya gaya hidup orang percaya, itu kita praktekkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tahap motivasi. Tahap terakhir adalah tahap penerimaan, dorongan yang dapat berfungsi sebagai penguatan atau reinforcement. Kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Misalnya mungkin kita belum bisa mengampuni orang lain, kita harus katakan, hai diriku, kamu harus bisa mengampuni.
Kamu harus bisa melepas pengampunan. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan kepahitan dalam hati. Tapi lepaskan pengampunan untuk orang yang sudah menyakiti hati kita. Ayo lepaskan pengampunan. Kita bisa minta tolong Roh Kudus karena Dia adalah Roh penolong yang sudah Allah berikan bagi kita. Dia adalah Allah sendiri yang akan menuntun kita, menolong kita sehingga kita bisa melakukan setiap firman yang sudah kita baca, yang sudah kita masukkan dalam hati kita, sehingga kita bisa lakukan itu dalam hidup kita. Contoh, kalau hari ini kita sudah bisa berhasil sabar, kita bisa bersyukur pada Tuhan atas pimpinannya sehingga kita bisa menjadi hidup seperti Dia. Mungkin di saat-saat yang lalu kita mudah emosi kita mudah tersulut. Tapi setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita harus mengimitasi kehidupan Allah melalui firman Tuhan yang di sana sudah dipaparkan banyak sekali tentang bagaimana kehidupan orang percaya yang dikehendaki oleh Allah. Setelah kita baca itu, kita simpan dalam hati kita, kita lakukan dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah berhasil berperilaku, bertutur kata seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, kita bisa bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin hidupku, Engkau sudah memimpin hidup saya sehingga saya bisa menjadi seperti Kristus telah hidup. Menjadi seperti bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Bagaimana seharusnya orang percaya itu bertutur kata, bagaimana seharusnya orang percaya itu berperilaku, bagaimana seharusnya gaya hidup seorang percaya. Terima kasih Roh Kudus. Dan mintalah setiap hari Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan mintalah Dia untuk selalu memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita bisa menjadi penurut-penurut Allah. Kita bisa meneladani hidup Kristus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau Tuhan untuk lebih bertumbuh lagi kehidupan rohani kami. Kami mau menjadi seperti Engkau telah hidup. Kami mau hidup kami ini menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau mengimitasi hidup-Mu. Kami mau mempelajari bagaimana cara hidup orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, mempraktekkan bagaimana cara hidup seorang percaya yang dikehendaki oleh Allah. Dan kami tahu Roh Kudus, mungkin kami tidak mampu, tapi Engkau memberi kami kemampuan. Engkau menolong kami sehingga kami bisa melakukan firman ini dalam hidup kami. Kami bisa menerapkan setiap firman itu dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami hidup sehat. Sepanjang hari ini kami, apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil Tuhan. Dan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.